beberapa data yang sudah diperoleh. Itu biasanya kalau data seperti ini, nama buah, kemudian ada jumlah produksi, berarti itu hasil pertanian ya. Kita buat aja hasil pertanian. Nah sekarang kita mau menyajikan data ini kan datanya dalam bentuk tabel nih ya. Kita mau buat ke dalam bentuk diagram. Bagaimana caranya dalam bentuk diagram? Dan yang akan kita bahas adalah diagram batang, gitu ya. Kita lihat kalau dalam diagram batang tentunya pakai koordinat kartesius. Kita buat dalam bentuk koordinat kartesius. Ya, ini kita buat dalam koordinat kartesius. Nah, sebagai sumbu X dan sumbu Y siapa ya gitu ya. Jadi sebagai sumbu X itu adalah nama buah atau produksi pertaniannya apa gitu. Berarti nama buah. Kita lihat di sini berarti nama buah sebagai sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah jumlah produksi. Ya, jumlah produksi. Ya, jumlah produksi. Sekarang kita tinggal memberi nama buahnya. Yang pertama ada pepaya, berarti kita tinggal tulis. Di sini kita tulis yang pertama pepaya. Buah berikutnya ada jambu. Kemudian ada rambutan. Ya, buah berikutnya itu adalah duku. Ya, kita tulis duku di sini. Kemudian ada buah berikutnya adalah salak. Nah, setelah itu tinggal kita buat jumlah produksinya berapa gitu ya. Jadi kita lihat pepaya itu ternyata jumlah produksinya 510. Kalau gitu kita urutkan dulu dari produksi paling rendah. Produksi paling rendah itu ada di duku, jumlahnya 110.000. Berarti di sini kita bisa tulis di sini 110.000. Naik ke atas nilainya Miss buat 150 ya. 150.000. Naik lagi kemari Miss buat 200.000. Naik lagi Miss buat di sini tadi 150, berarti ini kita buat aja 300.000. Naik lagi kemari atau di sinilah batasnya, ini yang di sini 400 ya. Sini 400.000. Dah. Kemudian naik lagi ke atas, di sini 500.000. 500.000. Kemudian di sini Miss buat 700.000. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan antara nama buah dengan jumlah produksinya. Bagaimana caranya, Miss? Kita tinggal lihat pepaya jumlah produksinya 510.000. Berarti kalau gitu sekitar di sini jumlah pepaya. Berarti tinggal kita tarik garis ya di sini sampai kemari. Iya. Bentuknya bentuk batang. Ini ya. 510.000. Kemudian jambu 140. Berarti kalau gitu jambu diagramnya seperti ini di sini ya. Ini kita buat seperti ini. Nah, itu untuk si jambu. Kemudian untuk rambutan jumlah produksinya 350. Berarti antara 300 dan 400. Berarti di tengah ini untuk produksi rambutan. Iya. Selanjutnya kita lihat untuk yang duku. Duku jumlah produksinya 110. Berarti batas terendah dari sumbu Y. Di sini ya. Itu untuk si duku. Kemudian kita lanjut untuk terakhir salak. Jumlah produksinya 680. 680 itu berarti beda sedikit dengan 700.000. Kalau Miss buat dia itu di sini. Di sini. Jadi di sini ya. Ini untuk salak. Iya. Inilah dia disebut sebagai diagram batang. Jadi kalau mau lebih bagus, boleh kamu arsir. Ya, boleh diarsir. Itu juga boleh diarsir. Kita arsir.
Ya, jadi penyajian data dalam bentuk diagram batang bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Lalu yang terakhir, data disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Bagaimana caranya? Kita lihat contoh berikut ini lagi. Ya, sekarang kita lihat contoh ada 20 siswa kelas 12 menyukai mata pelajaran kegemaran di sekolahnya. Ada 4 mata pelajaran yang disajikan. Kita lihat. Matematika jumlahnya 8, fisika 4, kimia 2, penjas 6. Nah, contoh ini meminta kita untuk data disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, bagaimana caranya untuk menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran? Nah, kita lihat, kalau dikatakan diagram lingkaran, ubahlah satuannya itu ke derajat. Jadi nanti kita buat sebuah lingkaran, kemudian untuk menentukan jumlah mata pelajaran siswa yang menyukai misalnya matematika, pasti satuannya derajat. Jadi misalnya matematika dapat berapa derajat, kemudian fisika berapa derajat. Jadi total keseluruhan derajat pada lingkaran berapa? Iya, 360 derajat. Nah, kita buat ya. Kita buat caranya. Cara yang pertama adalah kita cari untuk yang matematika atau disingkat sebagai MM. Sama dengan jumlah yang menyukai MM berapa? 8 per jumlah yang menyukai jumlah keseluruhan siswa 20 kali berapa besar derajat pada lingkaran? 360 derajat. Oke, berarti jumlahnya berapa ya gitu. Tinggal kita coret. Ini kemarin nilainya berapa? 18 kali 8 144 derajat. Itu untuk yang matematika. Kemudian kita lihat yang fisika. Jumlah yang menyukai 4, jumlah keseluruhan siswa kelas 12 20 dikali sudut pada lingkaran 360. Bagikan lagi 20, jadi sini berapa? 18. Besar sudutnya 18 kali 4, 72 derajat. Lanjut untuk yang kimia. Berapa orang yang menyukai kimia? 2. Jumlah keseluruhan siswa 20 dikali besar derajatnya 360 derajat. Ini kemari bagi 20 hasilnya 18. 18 kali 2 nilainya 36 derajat. Nah, yang terakhir itu ada penjas. Jumlah yang menyukai ada 6. Jumlah keseluruhan 20 dikali besar derajat 360 derajat. Nah, hasilnya ini bagikan kemari 18, kemudian kalikan 18 kali 6 berapa itu? 108 derajat. Nah, jadi berikut ini adalah pengkonversian data dalam satuan derajat. Setelah kita temukan berapa besar derajatnya, maka selanjutnya adalah ubah ini ke dalam lingkaran. Nah, kita buat sebuah lingkaran. Ini misalnya buat di sini. Nah, cara yang pertama, kalau dia dalam lingkaran, yang perlu diketahui adalah gunakan busur derajat. Jadi tidak boleh asal-asalan menentukan derajatnya. Karena kita membahas contoh penyajiannya aja, jadi Miss ambil taksiran yang mendekati besar sudut yang akan kita gunakan. Tuh, kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi 2 dia lingkaran. Nah, kalau bagi 2 berarti besar kiri kanan. Tuh, ini ulangi ya. Kita bagi 2 di sini. Kalau kita bagi 2 berarti kiri kanan besarnya berapa? 180. Setengah busur itu satu busur derajat itu nilainya 180. Jadi kalau 2 kali busur jadi nilainya 360 derajat. Nah, setelah kita bagi 2, kita lihat angka sudut terbesar adalah di 144 derajat. Kita lihat angka sudut terbesar 144. Jadi kalau ini tadi nilainya 180, kemudian kemungkinan nih yang 144 derajat itu ada di sini. Ya, Miss buat. Iya. Berarti untuk matematika di sini besar sudutnya adalah 144 derajat. Selanjutnya di fisika 72. Berarti itu hampir mendekati 80 ya. Fisika 72 mendekati 80.
Tadi kalau gitu di sini 32, berarti kalau gitu Miss buat untuk fisika di sini. Iya, ini fisika 72 derajat. Selanjutnya untuk kimia, sudut paling kecil 30 derajat. Jadi 30 derajat hanya nambah 6 derajat aja, berarti di sini ya. Enggak. Sorry, agak naik sedikit Miss buat. Nah, di sini fisika, fisika. Di sini kita buat kimia. Berapa nilainya? 36 derajat. Berarti tinggal di sini ya. Tinggal untuk si penjas. Penjas berapa? Penjas nilainya, penjas besar sudutnya adalah 108 derajat. Nah, jadi inilah yang disebut penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi yang perlu diingat adalah, ya, Miss agak tebalin. Tuh. Jadi untuk menentukan besar sudut pada sebuah diagram lingkaran tetap menggunakan aturan, ya, menentukan ya. Misalnya kita mencari X, rumusnya X sama dengan jumlah banyak datanya, berarti N per S dikali 360 derajat, di mana N data yang diketahui per S jumlah seluruh data, jumlah semua data. Nah, itu dia. Jadi ini ya untuk menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, kita lanjut untuk contoh berikutnya adalah pemusatan data.